Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Pak Guru cintai dan wali murid yang Pak Guru banggakan. Hari ini kita akan membahas pelajaran KNU-an atau pendidikan keaswajaan. Jadi khusus pada hari ini KNU-an membahas tentang ajaran atau amalan-amalan Nahdlatul Ulama. NU sebagai organisasi keislaman itu memiliki amalan khusus atau ritual keagamaan khusus yang mana amalan itu tidak dilakukan oleh organisasi Islam yang lainnya. Mungkin orang Islam sama-sama adzan, orang Islam sama-sama sholat, orang Islam sama-sama menunaikan ibadah haji, ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi khusus bagi kita orang Islam yang sudah mengikuti organisasi Nahdlatul Ulama memiliki ajaran atau amalan yang lain, amalan yang khusus yang mungkin orang-orang di luar organisasi Nahdlatul Ulama tidak melakukannya. Yang pertama adalah azan. Di dalam azan ini sudah umum bahwa azan itu diartikan sebagai tanda masuk waktu sholat. Jadi ketika kalian mendengarkan azan berarti itu tandanya waktu sholat sudah masuk. Siang hari kok ada azan berarti waktu sholat duhur. Terus petang hari ada azan, oh berarti itu waktu sudah masuk waktu maghrib dan seterusnya. Jadi azan itu dikumandangkan, fungsinya adalah sebagai tanda bahwa waktu sholat sudah masuk. Kemudian orang yang azan itu disebut dengan muadzin, ya. Ini diingat-ingat. Jadi orang yang azan itu disebut dengan muadzin. Nah, sedangkan muadzin zaman Nabi Muhammad SAW dulu, orang yang pertama kali mengumandangkan azan yaitu adalah sahabat Bilal bin Rabah. Anak-anak yang Pak Guru cintai, agar azan ini tidak mengagetkan banyak orang, karena biasanya adzan itu ditaruh di speaker, suara yang sangat keras di musola atau di masjid. Biasanya adzan didahului dengan kalimat-kalimat yang menjadi tanda bahwa itu adalah suara azan. Kalimat itu biasanya sudah masyhur seperti membaca sholawat dulu. Jadi tidak langsung Allahu Akbar, akan tetapi didahului Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau didahului lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata. Seperti itu, agar orang-orang yang mendengarkan suara yang sangat kencang di musola itu tidak langsung kaget, itu suara apa, kira-kira ada apa, oh ternyata azan. Dengan adanya adzan ini, maka kita sebagai umat Islam hendaknya langsung bergegas menuju masjid atau musola, karena waktu sholat sudah masuk dan di musola atau masjid tersebut akan dilaksanakan sholat berjamaah. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, adzan memiliki hal-hal yang khusus yang ada di adzan subuh. Jadi khusus adzan subuh itu nanti didahului dengan kalimat tarhim. Jadi kalau sholat yang lain hanya didahului dengan sholawat tadi ya, dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi untuk sholat subuh ini didahului dengan kalimat yang agak panjang, yaitu dinamakan dengan kalimat tarhim. Anak-anak kalau mungkin sebelum subuh sudah bangun, biasanya di masjid akan mendengarkan suara tarhim. Jadi seperti ini soalnya. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Nah seperti itu. Jadi nanti sebelum adzan subuh dikumandangkan, suara tarhim akan muncul. Terus khusus untuk subuh, nanti setelah lafaz hayyalal falah itu nanti akan ditambahi dengan lafaz as-sholatu khairum minan naum, ya, yang artinya sholat lebih baik daripada tidur. Itu tentu kalau anak-anak bangun, kalau anak-anak masih tidur tentu tidak akan mendengarkan suara itu. Kemudian
Adzan sendiri hukumnya adalah sunnah. Jadi barang siapa yang melaksanakan adzan akan mendapatkan pahala, dan barang siapa yang sholatnya tanpa ada adzan maka tidak akan mendapatkan dosa. Artinya tidak apa-apa. Dan hendaknya seorang muadzin itu atau orang yang adzan itu harus berwudu dahulu. Untuk hal-hal sunnah yang bisa kalian laksanakan, kalian kerjakan untuk mendapatkan pahala tambahan di dalam adzan, yaitu yang pertama, kalian menjawab adzan. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalian jawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus asyhadu alla ilaha illallah, kalian jawab dengan menirukannya, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian hayya 'alas shalah, kalian jawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Terus setelah kalian jawab, kalian baca doa setelah azan, ya. Di LKS sudah ada itu, bisa kalian baca sendiri. Jadi doa setelah azan itu Allahumma robba hadi da'wati tammah sampai akhir. Setelah azan, orang-orang Nahdiyin, ya, orang-orang NU biasanya melakukan pujian-pujian. Pujian itu fungsinya adalah mengisi waktu luang antara adzan dan iqomah. Jadi setelah adzan tentunya tidak langsung sholat didirikan. Biasanya orang-orang masih bergegas persiapan untuk berjamaah di masjid, di musola, dan seorang muadzin biasanya tidak egois langsung iqomah saja, tapi menunggu orang-orang datang ke musola, ke masjid, dengan mengisinya membaca pujian-pujian. Nah, pujian itu bisa berupa sholawat, ya, sholawat badar misalnya, sholatullah, salamullah. Terus bisa juga berupa syair-syair islami, ya. Kalau di LKS itu ada sholawat ala Gus Dur, itu ada syair-syairannya yang isinya adalah pesan moral atau maidoh. Terus ada lagi sholawat atau syairnya punya Habib Syekh yang sholatum bisalamil mubin. Nah, itu fungsinya adalah mengisi waktu luang, daripada waktu luang antara adzan dan iqomah digunakan dengan hal-hal yang tidak ada atau yang tidak bernilai pahala. Ini diisi dengan hal-hal yang bernilaikan pahala. Adzan sudah, pujian, dan terakhir ketika sudah jamaah berkumpul di masjid atau musola siap untuk melakukan sholat jamaah, maka dilaksanakanlah iqomah. Iqomah itu adalah tanda akan didirikannya sholat. Kalau adzan hanya tanda masuk waktu sholat, baru masuk. Tapi iqomah itu tanda akan didirikannya sholat. Nah, ketika iqomah dibacakan tidak seperti adzan harus dijawabi satu persatu. Kalian hanya bisa menjawab, hanya bisa berdoa. Setelah iqomah dibaca selesai, baru kalian membaca doanya. Doanya adalah aqamahallahu wa adamahallah wa adamaha madamadis samawati wal ardh. Jadi seperti itulah ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama atau orang-orang Nahdiyin. Jadi orang-orang NU itu disebutnya dengan orang-orang Nahdiyin waktu adzan sampai iqomah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memahamkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.